Apa sih? Itu apaan sih nggak pakai baju? Alur cerita My Lecture, My Husband, episode 3. Lanjut saat Tristan memberi sebuah balon, bunga, dan ucapan ke Inggit. Tristan di situ mengucapkan permintaan maaf, dan Inggit pun menyuruh untuk melupakan semuanya itu. Dengan wajah was-was karena takut ketahuan, akhirnya ia menyuruh Tristan untuk pulang. Di balik jendela, nampak Pak Arya yang sedang mengintip mereka berdua. Inggit pun turun tangga. Pak Arya pura-pura tidak tahu dengan apa yang telah terjadi. Pak Arya menanyai Inggit sedang apa dia di atas. Kemudian Inggit beralasan bahwa ia sedang mencari sapu. Namun Pak Arya membalasnya, "Kok sapu bentuknya bunga?" Lalu Pak Arya menyuruh Inggit untuk berberes rumah. Setelah berberes, Inggit duduk di ruang keluarga dan melihat foto-foto kebersamaan dia bersama Tristan melalui HP-nya. Tiba-tiba Pak Arya datang. Inggit pun langsung bergegas untuk pergi. Namun Pak Arya menahannya dan bertanya mau kemana. Inggit pun menjawab bahwa ia akan ke kamar. Ia meminta agar Pak Arya tidak usah mengatur-ngatur hidupnya. Tak lama kemudian, Pak Arya menghampiri Inggit ke kamar dan menanyakan apakah dia melihat lembar soal mahasiswa. Dengan bersikeras, Inggit mengaku bahwa ia tidak tahu apa-apa. Namun Pak Arya memastikan bahwa memang Inggit benar-benar tidak tahu atau memang hilaf. Ternyata lembar soal tersebut memang disapu oleh Inggit. Dengan buru-buru, Pak Arya menghampiri tong sampah dengan diikuti Inggit dari belakang. Nampak tong sampah tersebut baru selesai dipungut. Otomatis Pak Arya langsung mengubek-ubek isi karung sampah tersebut. Saat itu Inggit masih mengelak. Pak Arya pun menahan marahnya dan menyuruh Inggit agar lebih berhati-hati ke depannya. Karena Inggit merasa yang punya rumah, ia pun membuat peraturan. Karena Pak Arya tidak paham dengan konsep yang dibuat oleh Inggit, Inggit pun kesal dan membatalkan peraturannya itu. Malam hari, Inggit sedang asyik nonton drama Korea. Pak Arya kemudian menyuruh Inggit untuk membaca sebuah buku karena menurut dia, pendidikan lebih penting daripada drakor. Inggit pun ngomel-ngomel dan langsung bergegas ke kamar. Singkat cerita, Pak Arya ke kamar Inggit untuk memastikan apakah Inggit sudah tidur atau belum. Melihat HP dan laptop Inggit masih menyala, ia pun bergegas untuk mematikan kedua barang elektronik tersebut dengan cara memeluk Inggit. Setelah Pak Arya berhasil mematikan laptop dan HP, Inggit pun terbangun. Pak Arya dan Inggit pun saling tindih. Tak lama, Pak Arya mulai mengakhiri adegan romantis itu. Inggit pun agak risih, tapi merasa deg-degan. Keesokan paginya, ketika Inggit membersihkan tempat tidur, tiba-tiba Pak Arya masuk ke kamar Inggit dengan telanjang dada dan mengenakan handuk untuk menutupi area pahanya. Melihat hal itu, Inggit histeris dan langsung terjun ke atas ranjang sambil menutupi wajahnya dengan selimut. Inggit pun langsung pergi ke ruang keluarga. Tiba-tiba HP-nya berdering dan melihat bahwa ia sedang dapat video call dari ayahnya. Ia pun cemas, namun tetap mengangkat video call tersebut.
Di dalam video call tersebut, Inggit nampak bahagia. Tiba-tiba Pak Arya datang dan langsung gabung ke dalam video call tersebut. Seperti tak punya dosa, mereka berdua pun berlaga seperti suami istri yang sedang bahagia dan hidup rukun. Selepas video call, mereka bermusuhan kembali. Singkat cerita, di dalam kamar, Inggit dan Iim sedang bercengkrama melalui Zoom. Tiba-tiba, Pak Arya datang. Inggit pun langsung menutupi kamera dan audio dari laptopnya itu karena takut ketahuan sama Iim. Untungnya, saat kejadian itu, sinyal Iim sedang nge-lag. Alhasil, ia tidak melihat akan adanya Pak Arya. Di lain tempat, nampak Tristan yang sedang membaca surat yang baru saja diterimanya. Surat tersebut merupakan surat tugas, yang mana mengharuskan untuk Tristan tinggal di mes. Di situ Tristan sedih, karena nanti pasti dia tidak bisa kemana-mana, termasuk menemui Inggit. Di rumah, Inggit nampak sedih dan melamun. Ia sepertinya sedang menunggu seseorang. Melihat hal itu, Pak Arya memberikan sebuah balon. Karena Pak Arya pasti mengira Inggit sedang menunggu balon dari Tristan. Saat sedang memberikan balon tersebut, Pak Arya berkata, "Udah, daripada nunggu yang gak jelas, mending yang udah jelas depan mata." Bukannya diterima, balon tersebut malah dibuang oleh Inggit. Kuliah online pun dimulai. Karena telat, Inggit dan Iim mendapatkan tugas spesial dari Pak Arya, yakni membuat narasi 200 halaman. Tambah bencilah Inggit kepada suaminya itu. Malam harinya, Inggit ditelepon oleh Tristan. Tristan sepertinya ingin ngomong sesuatu terkait penugasan yang ia terima. Namun nampaknya, ia belum siap jika harus mengatakannya saat itu. Ia pun beralasan bahwa ia sedang kangen dengan Inggit. Singkat cerita, Pak Arya menelpon ibunya Inggit untuk menanyakan resep masakan kesukaan anaknya itu. Keesokan paginya, Pak Arya membawakan segelas air putih dan sepiring nasi putih dengan lauk tempe dan tahu bacem. Melihat hal itu, Inggit merasa sedikit bahagia. Saat mau makan, ia ditelepon oleh Tristan dan menyuruh agar keluar rumah. Ia kaget dengan kehadiran Tristan secara tiba-tiba. Takutnya rahasianya akan ketahuan. Tujuan Tristan datang ke rumah Inggit yaitu untuk memberi info bahwa ia akan ditugaskan dan tinggal di mes. Melihat mereka berdua sedang ngobrol, Pak Arya pun menelpon satpam untuk mengusir Tristan dengan alasan protokol kesehatan. Di depan pos satpam rumah Inggit, nampak Joanna dan Rara sedang membawa koper dan ransel, yang mana mereka kabur dari rumah kos karena ibu kos mereka galak. Mereka tidak betah jika harus berdiam di kos dengan ibu kos yang galak tersebut. Mereka berniat untuk tinggal di rumah Inggit. Namun, mereka membaca sebuah banner bahwa tamu harus lapor ke ketua RT. Berhubung mereka anti ribet dan melihat situasi kondisi yang aman, mereka akhirnya diam-diam melewati pos satpam rumah Inggit tersebut. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita My Lecture, My Husband dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa. Apa sih? Itu